Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita, menghadirkan kita, memberikan kepada kita kemudahan, dan alhamdulillah kita bisa menghadiri pertemuan hari ini, sosialisasi dalam rangka ta'aruf, saling mengenal antara wali santri dengan guru-guru, dengan pengelola, juga dengan tempat atau pondok Khadimul Quran yang akan menjadi tempat dibina atau dididiknya anak-anak kita nanti. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita banggakan Dewan Guru semua yang ada di hadapan kita ini, juga sebagian ada yang masuk kelas mengajar. Kemudian yang sama-sama kami banggakan dan kami hormati para bapak ibu wali santri, calon wali santri Ma'had Khadimul Quran, dan juga yang sama-sama kita banggakan, kita sayangi, anak-anak kita calon santri-santriwati baru Ma'had Khadimul Quran. Baik, hari ini merupakan hari yang sangat menentukan bagi semua, bagi kedua belah pihak. Karena ini tahun ini kita agak berbeda sedikit dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada acara seperti ini, sosialisasi. Yang paling tanya jawab begitu saja. Tapi tahun ini kita coba merubah formatnya, bentuk acaranya. Jadi bentuknya sosialisasi. Nanti kami semuanya juga yang ada di Dewan Guru depan ini akan membuka semua yang ada nanti di pondok ini, anak-anaknya nanti akan menjalani apa gitu. Dari mulai kurikulumnya, belajar di kelas itu pelajarannya apa aja, buku-buku yang dipelajari. Itu sebagian sudah kita bagikan di grup ya, filenya itu. Yang belum melihat ya siapkan kuota dan dibuka gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan buka. Mulai aturannya nanti apa saja, termasuk juga disiplinnya. Bahkan menu makannya kita akan buka. Apa yang akan dimakan anak-anak kita nanti di sini, semua akan dibuka itu. Maka penting sekali acara hari ini. Makanya kita bilang acara hari ini tidak bisa diwakilkan begitu. Kalaupun memang ada uzur syar'i, aja itu kita beri uzur. Jadi boleh tidak mengikuti, tapi kemudian nanti menyaksikan lewat rekaman begitu. Dan kami juga ucapkan sekali lagi selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang dari Payakumbuh nih, kemudian juga yang dari Jambi, dari Padang, dari mana lagi yang belum disebutnya? Rimba Ujang, Jambi maksudnya. Alhamdulillah dari jauh-jauh sudah berkunjung ke tempat kami. Ya paling tidak sudah dilihat secara umum tempatnya gimana modelnya. Ini lokasi bukan punya kita Pak Ibu ya. Kita mesti nyewa di sini. Kita mesti nyewa beberapa rumah yang ada kita sewa, kemudian juga saung-saung itu kita jadikan sebagai kelas, sebagian sebagai asrama. Ini juga gabungan dari beberapa saung kita jadikan sebagai musola, tempat sholat. Ini tempat sementara. Ini kita sudah masuk tahun ketiga ini. Jadi ini tahun ketiga, nanti anak bapak ibu itu angkatan keempat, begitulah kira-kira. Jadi paling tidak sudah dilihat secara umum. Nanti kita akan sampaikan lagi apa yang belum dilihat. Nah, maka gitu pentingnya, supaya kita tidak seperti pepatah orang bilang, tak kenal maka tak sayang, atau seperti ibarat membeli kucing dalam karung gitu. Kalau jelas ini kucingnya jenis apa, warnanya apa kan enak. Nah, kayak orang mau menikah itu kan ada istilah ta'aruf. Kenalan dulu, jangan langsung main akad-akatan aja. Karena pernikahan itu kan seumur hidup. Nah, begitu juga dengan kita masukkan anak-anak kita ke sebuah lembaga, apalagi itu pondok pesantren, yang dimana nanti walaupun dia nggak seumur hidup di situ, tapi efek atau pengaruh pendidikan yang akan didapatkan anak-anak kita itu nanti seumur hidup. Maka kita harus mengenali betul itu fungsi manfaat atau faedah yang pertama dari acara hari ini. Yang kedua juga supaya tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan dari orang tua nanti yang masih tersimpan, misalnya kenapa kok begini, kenapa kok tidur anak-anak kami, bagaimana kalau begini ya, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu diharapkan tidak lagi muncul dengan adanya pertemuan seperti ini. Karena kita sudah lihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu ada saja wali santri yang
mempertanyakan. Jadi bukan bertanya, tapi dia lebih ke mempertanyakan. Kenapa nggak harus begini gitu? Seolah-olah dia lebih tahu daripada kita yang mengelola di sini. Itu yang perlu kita waspadai. Makanya sekali lagi acara hari ini adalah acara yang cukup penting. Mari kita ikuti bersama. Baik, sekilas kami akan memperkenalkan lembaga ini. Gitu. Nama yayasannya adalah Yayasan Khadimul Quran. Yayasan ini kita dirikan bersama sama kawan-kawan, sama kami pribadi, sama sahabat kami Ustaz Solihin. Kami dirikan bersama. Jadi yayasannya kita juga, pengelola pondoknya juga kita juga. Jadi tidak ada orang lain begitu. Jadi nggak ada istilah di Khadimul Quran ini ada intervensi yayasan atau amna. Karena kita juga pengelolanya. Yayasannya kita dirikan tahun 2017 bulan Juni. Nah, adapun lembaganya sendiri namanya adalah Ma'had Khadimul Quran. Ma'had Khadimul Quran. Khadimul artinya pelayan. Quran. Jadi pelayan Al-Quran. Akan tetapi kalau kita lihat namanya bukan berarti kita ini pondok yang khusus Al-Quran, tidak. Ya, kita ini bukan pondok khusus tahfiz Quran saja, enggak. Tapi pondok yang lebih menekankan kepada Al-Quran. Baik dari sisi hafalan, pemahaman, ataupun pengamalannya. Lebih banyak porsinya ke Al-Quran, tapi bukan khusus begitu. Nanti ada pelajaran-pelajaran lain lagi, bahkan ada pelajaran umum juga ada beberapa. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Solihin. Nah, lembaga ini, Khadimul Quran, Ma'had Khadimul Quran ini kita dirikan di tahun 2018, bulan Januari. Nah, kemudian kita baru menerima santri baru yang pertama dulu di tahun yang sama, 2018 juga, di bulan Juni. Nah, di bulan Juni tahun 2018. Jadi sekarang santri angkatan pertama itu sudah kelas 3. Ada kelas 3 SMP. Nah, baik, kemudian struktur pengurus hariannya, supaya kita kenal juga nanti, supaya tidak salah persepsi, ke siapa kami harus mengadu kalau ada masalah begini gitu. Sebagai pengasuh atau pimpinannya kami sendiri. Nama lengkapnya kalau di KTP Lalu Muhammad Khairil Ansori. Lalu itu bukan lalu lintas atau lalang, enggak. Itu marga di Lombok. Nah, kami asli Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi kemudian lebih dikenal orang, enggak terkenal juga. Maksudnya lebih dikenal kawan-kawan itu Abu Azam Khairil Ansori. Abu Azam Khairil Ansori. Abu Azam, ayahnya Azam. Azam anak pertama kami. Nah, kemudian kepala TMI. Jadi kita lembaga namanya Ma'hadul Quran. Nanti pendidikannya sekolahnya namanya TMI. T-nya Tarbiyatul, M-nya Muallimin, wal Muallimat, I-nya Al-Islamiyah. Pendidikan atau penyemaian para guru-guru Islam. Nah, gitulah. Jadi kita mendidik calon-calon guru umat. Nah, kepalanya itu Ustaz Solihin ya di sini. Beliau asli Payakumbuh, mungkin sebagian besar sudah kenal ya. Kemudian wakil kepala TMI yang membantu Ustaz Solihin nanti ada Ustaz Munawir, beliau yang sebelah. Beliau Ustaz Munawir, beliau Ustaz dari Duri, asli Duri. Kemudian sekretarisnya ada Ustazah Musfa, beliau masuk mengajar. Bendaharanya Ustazah Rosi Yulita, istri Ustaz Solihin. Kemudian kepala koordinator Al-Quran yang membidangi khusus di bidang Al-Quran. Itu nanti ada Ustadz Harinal yang sebelah sana. Beliau asli Sikabukabu. Sikabukabu di atas. Kemudian kepala kesantrian Ummu Azam, istri kami sendiri. Baik. Kemudian ini strukturnya. Jadi nanti jelas kalau masalah kesantrian ke siapa kami mengadu. Kemudian masalah Quran ke siapa. Jadi karena sebagian orang tua itu nggak tahu jalurnya. Jadi apapun masalahnya tetap Abu Azam yang harus dihubungi. Kan enggak begitu. Kalau masalah kesantrian ke siapa, masalah Al-Quran ke siapa, itu beda-beda. Masalah anak di kelas ke siapa. Itu nanti ada masing-masing. Kemudian jumlah guru tetap sekarang, kita katakan tetap itu karena guru-guru ini sudah mewakafkan dirinya ke Ma'had Khadimul Quran. Wakaf diri itu maksudnya ya sampai mati di sini gitu. Ada 3 keluarga kami sendiri, keluarga Ustaz Solihin, kemudian keluarganya Ustaz Rizan namanya. Kemudian totalnya 8 orang. Jadi ada 8 guru tetap di sini, Ustadz dan Ustadzahnya. Nanti juga ada guru-guru yang akan kami datangkan dari pondok-pondok lain, tapi sifatnya tidak tetap. Ada yang setahun, ada yang mungkin nambah sampai 2 tahun gitu. Tapi guru tetapnya berjumlah 8 orang. Dan itu insya Allah cukup untuk mendidik, mengayomi anak-anak kita nanti.
Kemudian yang juga tak kalah penting, kita perlu tahu sebuah lembaga itu dia didirikan oleh para pendirinya itu tujuannya apa sebenarnya. Yang disebut dengan visi dan misi. Visinya Ma'had Ulumul Quran ini yaitu untuk melahirkan, kemudian mencetak para ulul amri, para pemimpin, ulul albab, para pengusaha, dan ulul amwal, para cendikawan, ya, para ulama lah begitu, yang penghafal Quran, hafizul Quran, juga berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak penghafal Quran tapi akidahnya sesat. Nah, itu perlu kita waspadai juga. Nah, misi atau hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi tadi adalah yang pertama, menjadi lembaga pendidikan percontohan dalam menumbuhkan kembali pembelajaran klasik bersanad. Jadi ada istilah bersanad. Bersanad itu ilmunya nyambung tuh. Kalau Al-Quran bersanad berarti Al-Quran bacaannya itu hafalannya bersambung kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ilmu fikihnya, akidah semua bersambung kepada para ulama kita. Jadi tidak sekedar diajarkan. Al-Quran, akidah, fikih, ilmu-ilmu lain itu bukan sekedar diajarkan, tapi jelas sumbernya dari mana, jalurnya itu. Jadi harus berasal daripada sumber yang terpercaya, itu yang dikenal sekarang dengan istilah sanad. Nah, kemudian yang kedua, mencetak penghafal Al-Quran yang mutqin dalam bacaan dan hafalan. Jadi nanti santri-santri kita ini, ketika dia masuk menjadi santri, itu akan dites bacaannya. Dulu di tahun-tahun sebelumnya, tesnya kita adakan sebelum masuk. Tapi sekarang tesnya setelah masuk nanti. Dari hasil tes itu nanti ada penempatan. Jadi nggak langsung hafal. Jadi anak-anak kita nanti tidak langsung menghafal. Akan diperbaiki dulu bacaannya, yang kita kenal dengan tahsin. Nah, ada yang tahsinnya sebulan, ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun. Jadi tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Kalau anaknya gigih latihannya, ya, usahanya lebih kenceng, tentu lebih cepat dia masuk ke kelas tahfiz dan menghafal Al-Quran. Nah, berakhlak Islamiyah, ya, tentu ini tujuan kita, jangan sekedar penghafal Quran tapi nggak ada akhlaknya. Akhlak kepada guru, akhlak kepada kawan, akhlak kepada orang tuanya juga, serta faham dan mumpuni dalam perkara agamanya. Ada pelajaran-pelajaran lain nanti yang juga kita akan berikan, fikih, hadis, Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kurikulum kita secara umum itu adalah kombinasi dari 3 model pendidikan. Yang pertama dari pondok pesantren modern yang dipelopori oleh Gontor sekarang itu. Kemudian ada pondok pesantren Salafiyah. Kemudian ada pondok pesantren Tahfizul Quran. Nah, 3 kurikulum ini kita coba gabungkan, kita coba ramu. Dan alhamdulillah kita semua di sini ini pernah merasakan. Ada yang pernah pondok tahfiz, ada yang pernah di pondok modern, ada yang pernah pondok Salafiyah. Nah, semuanya kita coba gabungkan. Mana yang baik kita ambil dari kurikulum-kurikulum tadi. Nah, itu kira-kira gambaran secara umum daripada Ma'had Ulumul Quran. Semoga nanti bisa paling tidak sudah kenal gitu. Jangan-jangan nanti udah masuk, kemana masuk anaknya? Ada tuh sekolah di Pekumbu di perumahan. Apa namanya? Entah tahu namanya apa, lupa namanya gitu ya gitu. Jadi banyak orang tua nggak tahu namanya. Entah kedimul, apa namanya gitu. Ini orang tua dulu tuh begitu tuh. Yang penting anak masukkan anak dah. Ya enggak penting lah itu, yang penting dia sekolah. Enggak bisa begitu. Harus kita tahu namanya apa, tujuannya apa, jadi apa anakku nanti kalau masuk situ. Kan gitu. Makanya kita perlu pengenalan. Paling tidak itu secara umum. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan boleh nanti di akhir sebelum penutupan ada sesi tanya jawab. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukadimah kita wakilkan dari Ustaz Abu Azam tadi. Di sini kami perlu menyampaikan beberapa hal tentang masalah kurikulum. Mungkin sebagian orang tua pengen tahu, bahkan ada yang menjapri anak, itu kurikulumnya apa Ustaz? Nanti jelaskan nanti di pertemuan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan tadi Bapak Ibu telah mengisi tes tulis, itu ada beberapa pertanyaan ya. Maka di sini kita akan jelaskan, kita jawab dari pertanyaan itu sendiri. Bapak Ibu Allah, kita menambahkan sedikit dari penyampaian Ustaz Abu Azam. Jadi TMI itu adalah tarbiyah itu pendidikan mu'alim guru Islamiyah. Bapak Ibu Allah, kalau namanya, kalau bagi kami dulu nama TMI itu, atau setiap santri, alumni santri itu, Bapak Ibu, suatu keberuntungan besar ya, bagi anak pribadi yang merasakan
kita alumni santri, alumni pesantren, itu nama dalam hidupnya tidak ada kamus nganggur. Ya, karena ada tadi saya cerita, Ustaz, kalau anak saya pindah SMA Ustaz, boleh nggak apa-apa silakan. Mau jadi apa anaknya gitu. Tamat SMA terus ngapain anak? Ya, maka bilangin, beruntung sekali Bapak Ibu memasukkan anak pesantren. Karena kalau lulus namanya santri itu, ide kreatifnya banyak, tidak ada nganggur. Minimal dia membina masyarakat Al-Quran di masyarakatnya, kan nggak nganggur. Ya, tapi kalau teman SMA, Allahu alam. Ya, banyak lagi yang dipikirkan bagi orang tuanya. Bagi Bapak Ibu, makanya suatu keberuntungan jika anaknya masuk pesantren, karena lingkungannya dibina terus, sehingga menjadi kebiasaan dan terbawa ketika dia dah lulus pesantren, kebiasaan itu terbawa terus di tengah masyarakat. Bapak Ibunya di Allah Taala, tem itu adalah tempat pengkaderan, istilah kalau misalnya pengkaderan membina anak legalis Islam untuk siap pakai di tengah masyarakat. Ketika ada permasalahan atau kegiatan masyarakat, dia siap memberikan, membantu kebutuhan dalam bidang agama, insyaAllah sesuai dengan kemampuan yang anak-anak kita dapatkan di pesantren, dan dia juga bisa mendakwahkan dan mensuasikan Islam itu sendiri selama dia dapatkan di pesantren ini. Bapak Ibu SWT, baik, kurikulum ini sebenarnya kurikulum yang kita cerita ini ada kaitan dengan kurikulum yang kita ajarkan di pesantren ini. Bapak Ibu SWT, ini kami memberikan gambaran secara global saja. Ya, kita sini ada kurikulum namanya kurikulum kita ini yang intinya adalah diniyah Islamiyahnya. Ya, kebanyakan di Islamiyahnya. Gimana nanti Ustaz? Gimana dengan ijazah kami? Bapak Ibu SWT, lagi ini kita berikan di awal, ijazah secara formal dari Dinas Pendidikan adalah memakai paket B dan C. Ya, jadi di akhir kelas 3 itu nanti anak-anak kita ikuti ujian paket dan C. Hanya itu. Kenapa harus sudah paket C dan B? Kenapa kita tidak gabung Dinas Pendidikan atau DEPA? Pengalaman teman-teman kita yang ada di luar sana mungkin itu. Ya, kita sini kurang maksimalnya kita memberikan pendidikan diniyahnya. Ya. Ya, ada cukup pesantren yang terkenal di Setara ini, dia dulu bergabung dengan Dinas DEPA, akhirnya dia keluar sendiri. Pelajaran utama pesantrenan dia anak didikan Ustaz. Jadi kami bisa. Dia perlu tahfiz, tapi tahfiz itu sudah asar. Jadi pagi itu ngapain? Dia ya pelajaran dinas dulu yang penting. Itu sudah asar baru menghafal sampai malam. Udah waktu yang capek, lelah, gitu ya. Akhirnya dia bikin unit sendiri. Alhamdulillah di unit baru inilah tidak ada hubungan dengan tempat dia pendidikan dan akhirnya maju. Ya, karena dia seorang lulusan Madinah, ilmunya tidak tersalurkan dengan itu, maka dia bikin unit sendiri. Bapak yang di Allah, maksudnya adalah dengan pendidikan diniyah Islamnya kita perbanyak ini, ya, sehingga ilmu kami memberikan, kita akan mempunyai kitab-kitab tersampaikan tuntas. Ya, ada yang 3 jilid tuntas sampai tamat, ada yang 4 jilid tuntas sampai tamat, sehingga ilmu itu tersampaikan secara totalitas dan anak pun bisa mengembangkan ilmunya. Jika dia kuliah nanti udah bisa insyaallah diterima di Timur Tengah. Ya, jadi tidak separuh. Ya, tidak separuh. Maka setiap kitab itu kami tuntaskan terus. Enggak selesai di kelas 1, kita lanjutkan di kelas 2. Ya, dia selesai 2 kita lanjutkan kelas 3 sampai ke kelas 6-nya nantinya. Ya, betul-betul anak itu tuntas, kita memberikan tuntas ke ilmu sehingga kami ambil istilahnya tidak ada keluar di pesantrennya kemarin ini kitab ini selesai dan lanjut kitab ini loncat-loncat. Jadi kami berikan diniyah Islamiyahnya memang banyak. Kalau bisa di persennya itu adalah 75% itu adalah diniyahnya yang banyak. Nah, gimana nanti untuk di sini kami memberikan baru tahun ini memasukkan pelajaran umum itu hanya untuk UN di akhir tahun, di akhir kelas 3-nya. Itu pun tidak banyak, cuma sekali seminggu. Ya, matematika seminggu sekali, fisik bahasa Indonesia, ya IPA, IPS itu hanya seminggu sekali. Tidak, ya hanya berapa kalau seminggu sekali di antara diniyah yang lainnya. Itu hanya mempersiapkan anak untuk UN mengambil paket B dan C-nya.
Bapak Ibu SWT, ini gambaran yang bisa karena kita udah bagikan di grup, ya Bapak Ibu kita udah baca ya. Ini gambaran secara umum. Artinya Bapak Ibu kami ulangi, bahwasanya memang kita untuk ijazah sini adalah ijazah dari Mahat Kholimul Quran sendiri dan ijazah paket B dan C. B untuk tingkat setara SMP dan C setara SMA. Di Bapak Ibu SWT, inilah artinya kita tidak ada ikatan dengan dinas pendidikan atau DEPAK. Ya, kenapa? Kena memberikan ilmu syar'i ini, ya, ilmu dunia Islami itu secara totalitas, jadi tidak terganggu dengan materi-materi yang lain. Ya, karena ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang buka sekolah di luar juga, dan kami bercermin, kalau gitu kita harus tuntaskan dengan satu persatu sehingga amanah ilmu pun kami sampaikan secara sempurna. Dan anak pun dapat meresap ilmu pun juga secara sempurna. Itu harapan kami. Dan ada juga yang bertanya, Ustaz, dengan lulusnya sini anak kami bisa ke Timur Tengah nak? InsyaAllah bisa. Ya, InsyaAllah bisa. Kenapa? Karena memberikan ilmu bahasa kita itu tuntas. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nanti Nahu 1, 2, 3. Nanti ada Sorof 1, Sorof 2. InsyaAllah dengan kitab itu aja, InsyaAllah kalau anak keseriusan, InsyaAllah anak dengan daftar ke Timur Tengah, ke Madinah, ke Mesir, Sudan, InsyaAllah bisa diterima. Ya, itu kembali kepada anak-anaknya, sebagaimana dia mujahadah untuk belajarnya. Dan kena harapan kami juga seperti itu, diterimanya anak-anak itu melanjutkan pendidikannya, artinya dengan harapan besar itu adalah memberikan peluang kita untuk berkembang terusnya nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kurikulum dan kelas Bapak Ibu ya. Setiap Jumat subuh itu kita adakan kajian kitab. Ya, disampaikan oleh Ustaz Abu Azam, yaitu kitab Hadis Arba'in, kemudian kitab Asar Sahabat, yakni judul Al-Ghurar min Mauqifil Asar. Ya, artinya perkataan sahabat yang memiliki hikmah, itu kita bahas nantinya. Kemudian setiap sebulan sekali kita mengadakan daurah, itu wajib diikuti oleh semua guru dan semua warga pondok, wajib diikuti itu. Ya, di antaranya kita ada susun itu setiap bulan itu satu kali. Pertama, fikih Siam, Arafah, Idul Adha dan Kurban. Ya. Kemudian manasik haji, fikih Asyura, kemudian adab, ya. Adab atau adabul asyarah. Kemudian fikih penyelenggaraan jenazah, kemudian fikih mawaris, adab ahli Quran dan motivasi Al-Quran serta fikih Ramadan. Ini kita laksanakan dengan program-program setiap bulannya. Dan kemudian di akhir tahun, di akhir kelas 6 kita itu mengadakan life skill bagi santri baik putra maupun putri. Maksudnya apa? Bapak Ibu, santri yang mau lulus dari sini itu kami berikan perbekalan hidup di luar. Maksudnya apa? Kita berikan life skill kan anak, misalnya kita ajarin anak bikin kue, bikin donat misalkan gitu ya. Bikin donat dari bagaimana dengan yang standarnya insyaallah bagus. Ya, mulai kita ajarin dari praktek, dari teori sampai praktek, dan bisa dan layak dijual di luar. Gunanya apa? Ketika dia lulus di sini Bapak Ibu, mereka ini tidak perlu mencari kerja lagi. Dia bisa udah diberikan perbekalan pelatihan di pondok, sehingga jika dia berdakwah di luar, maka dia bisa bikin usaha sendiri dan berdakwahi pun jalan. Ya, dan ini kami dulu dididik pesantren juga seperti itu. Ada yang bengkel, ada yang las, ada yang listrik, ada yang menjahit, ada yang bikin kue, ya. Bahkan sekarang Bapak Ibu di daerah Mentawai itu kita ada teman ilmu pondoknya, dan dia dapat tugas di Mentawai. Kemudian dia alhamdulillah dia enak caranya. Dia berdakwah tetap dan dapurnya tetap berasap. Jadi jam 3 atau jam 2 pagi dia bangun, solat tahajud, jam 3 dia mulai membuat adonan donat. Setelah selesai menjelang subuh dia berhenti, setelah subuh dia goreng donatnya, setelah digoreng, kemudian masak jam 7 sampai jam 9 dia antar ke warung-warung, jam 10 sampai malam dia berdakwah. Itu setiap hari. Jadi dia enggak cemas kalau rezeki. Ya. Artinya dapurnya ada hidup terus, dakwahnya jalan terus. Nah, harapan kita seperti itu. Apa seperti itu? Alhamdulillah insyaallah tahun besok kita ada mulai 2 orang. Itu ada beberapa sesi pelatihan kita berikan, di antaranya las, teknik las dan cake, ya, masak kue mungkin. Ya, antara dua itu yang kita arahkan dulu, dan kita mempunyai baru 2 link.
Ya, di sananya ada juga peternakan, pertanian, juga ada nanti perbengkelan sesuai kebutuhan yang kita milikan dan link kerjasama kita di luarnya. Sehingga Bapak Ibu untuk masalah rezeki istilahnya, ya nggak perlu cemas lah anak ni. Makanya bila santri kita siap pakai di masyarakat, dia mempunyai life skill dan mempunyai ilmu din untuk berdakwah di tengah masyarakat nantinya. Ya, ini gambar-gambaran di kurikulum secara umum yang kami sampaikan dari awal dia sini sampai dia mau tamat. Ya, nah kemudian setelah tamat 6 tahun, maka setiap santri yang tamat itu ada namanya pengabdian wajib setahun. Ya, pengabdian wajib. Artinya dia wajib mempraktekkan ilmunya dalam setahun. Ini masih ada ikatan dengan pondok. Ya, masih ikatan dengan pondok. Maka program ini wajib diikuti oleh santri yang tamat di sini. Berapa lama? Setahun. Setelah setahun baru anak bebaskan. Mau netap. Pengabdian ini mana ada? Pengabdian itu salah. Bisa di pondok sini, bisa di pondok di luar, bisa di masyarakat. Bisa kita lempar ke daerah-daerah terpencil. Ya, bisa di mana dibutuhkan dai, itu kita kirim. Ya. Nah, terutama kita di dalam dulu. Kalau kita butuh dalam, kita dalam. Kalau kelebihan kebanyakan, maka kita kirim anak ke sekolah lain atau ke masyarakat atau daerah yang membutuhkan dai. Itulah masih tahun. Ya, jadi berarti ada 6 tahun kalau dia dari SMP, kemudian ada sekitar 7 tahun dengan pengabdian. Kalau dia khusus, berarti 4 tahun tambah 1 tahun pengabdian, jadi 5 tahun. Bapak Saudara, ini adalah untuk pengembangan anak secara ilmu dan sosialisasinya di masyarakat. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah beberapa kurikulum yang kita sampaikan dari awalnya anak di sini sampai nanti tamat dan pengabdiannya. Nah, inilah gambaran secara umum. Bapak Ibu sementara tadi dah di grup kita bagikan, silakan dibaca, dan juga itu ada kesantrian. Pokoknya ya ada 3 item tadi ya. Masalah makan. Nah, nanti silakan ditanyakan secara umum, maka akan di sesi terakhir kita jawab insyaallah. Mungkin aja nih dari kami, jika ada kekurangan dan penyampaian kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini saya akan bacakan beberapa kurikulum Al-Quran di Pondok Ilmu Al-Quran. Prolog. Semua santriwati baru akan mengikuti tes bacaan yang akan menjadi patokan penempatan kelas. Kelas Al-Quran terbagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan hasil tes bacaan. Yang pertama, kelas Pratahsin menggunakan buku Iqra. 2. Kelas Tahsin menggunakan buku Riyadhah. 3. Kelas Tahfiz. Selanjutnya, target kelas tahfiz. Sebelum menghafal, semua santri kelas tahfiz akan menentukan sendiri target setoran hariannya sesuai kemampuan masing-masing dengan 3 pilihan target. Yang pertama, setengah halaman per hari, 7 atau sampai 8 baris. 2. 1 halaman per hari, 15 baris. 3. 2 halaman per hari, 30 baris. Selanjutnya, level kelas tahfiz. Kelas tahfiz menjadi 7 level. Level 1, juz 30 sampai 28. Level 2, juz 1 sampai 5. Level 3, juz 6 sampai 10. Level 4, juz 11 sampai 15. Level 5, juz 16 sampai 20. Level 6, juz 21 sampai 27. Dan level yang ketujuh, Itqan. Pada level ini, santri akan menyetorkan ulang seluruh hafalannya dengan target 6 halaman per hari. Selanjutnya, jenis ikhtibar atau ujian. Ikhtibar juz 1, yaitu ujian per juz yang dilaksanakan setiap santri selesai menyetorkan hafalan per juznya. 2. Ikhtibar syahri, yaitu ujian terjadwal semua hafalan pada pekan kelima selama 1 pekan yang dilaksanakan
setiap santri selesai menyetorkan hafalannya selama 4 pekan. Ujian ini diikuti oleh seluruh santri, berapapun jumlah hafalan yang sudah berhasil diraih. 3. Ikhtibar mustawa, yaitu ujian per level yang dilaksanakan setiap santri selesai menghafal target per levelnya. Selanjutnya, tasmiyah, yaitu setiap santri memperdengarkan seluruh hafalannya dalam satu waktu, sekali duduk. Ada 2 jenis tasmiyah. 1. Tasmiyah 5 juz, yaitu memperdengarkan hafalan sekali duduk setiap mencapai 5 juz kepada teman sekelas yang ditunjuk. 2. Tasmiyah akbar, yaitu memperdengarkan hafalan sekali duduk setiap mencapai 10 juz kepada seluruh tuan guru dan santri. Itulah beberapa kurikulum Al-Quran yang ada di Pondok Khadimul Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini kami akan membacakan jenis pelanggaran dan klasifikasi sanksi di Ma'had Khadimul Quran. Mungkin di sini kami akan membaca yaitu tidak secara keseluruhan karena filenya udah dikirim di grup wali santri. Untuk yang pertama yaitu pedoman sanksi klasifikasi A, yaitu pelanggaran ringan. A1 yaitu peringatan. A2 menulis dan menghafal 5 kosakata baru beserta kalimatnya. A3 menulis dan menghafal 10 kosakata baru beserta kalimatnya. A4 menulis dan menghafal 15 kosakata baru beserta kalimatnya. Catatan, nilai pelanggaran A5 itu setara dengan B1. Untuk klasifikasi B yaitu pelanggaran sedang. B1 menghafal 1 hadis atau doa dan kerja 1 hari hingga tuntas. B2 menghafal 2 hadis atau doa dan kerja 2 hari hingga tuntas. B3 menghafal 3 hadis dan doa dan kerja 3 hari hingga tuntas. B4 menghafal 4 hadis ataupun doa dan kerja 4 hari hingga tuntas. Catatan, nilai pelanggaran B5 setara dengan C1. Untuk klasifikasi C yaitu pelanggaran berat. C1 menulis, menerjemahkan dan menghafal 1 halaman teks berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris. C2 menulis, menerjemahkan dan menghafal 2 halaman teks berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. C3 menulis, menerjemahkan dan menghafal 3 halaman teks berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. C4 menulis, menerjemahkan dan menghafal 4 halaman teks berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Catatan, nilai pelanggaran C5 setara dengan D. Klasifikasi D yaitu pelanggaran berat. D1, nasihat dengan didampingi oleh orang tua ataupun wali untuk penyadaran disertai dengan menulis surat pernyataan. D2 itu dikeluarkan dari ma'had. Dan di sini juga ada penambahan poin-poin, mungkin belum disebarkan di grup. Sini kami akan juga membacakan, yaitu yang pertama, uang jajan dibatasi 50.000 per pekan. Kenapa dibatasi? Agar anak bisa belajar hemat. Yang kedua, agar bisa mengelola uang yang telah diberikan orang tua dengan baik. Dan alasan yang ketiga, tidak ada pembedaan antara orang mampu dan orang yang kurang mampu. Untuk yang kedua, uang jajan harus diserahkan ke wali kelas, bukan diserahkan ke anak. Yang ketiga, dari uang jajan santri ada kewajiban menabung 10%. Contohnya,
yang dari Payakumbuh, jika uang jajannya dikasih 50 ribu setiap pekannya, berarti uang yang ditabungnya sebanyak 5.000. Dan dari luar Payakumbuh, jika uang jajannya dikirim setiap bulannya 250.000, berarti uang tabungannya 25.000. Nomor 4, orang tua yang dari Payakumbuh ataupun di luar dari Payakumbuh dilarang membawa atau mengirimkan barang-barang yang telah disediakan di koperasi pondok seperti peralatan mandi, alat tulis kantor, makanan dan sebagainya. Yang diboleh dibawa dari rumah hanyalah lauk ataupun makanan yang dibuat oleh ibu sendiri, buah-buahan ataupun kurma. Poin yang keempat ini untuk menjelaskan yang ada di klasifikasi sanksi di bab muamalah dan bab jual beli. Walaupun anak yang meminta atau inisiatif orang tuanya untuk mengirim, tetap anak yang bersangkutan dikasih sanksi. Untuk selanjutnya, bab perpulangan dan perizinan. Yang pertama, perpulangan per semester, yaitu 6 bulan sekali. Yang kedua, perizinan yang dibolehkan. Orang tua, kakek ataupun nenek dan saudara kandung sakit keras atau meninggal. Untuk yang dari Payakumbuh itu waktunya 1 malam. Dan untuk yang di luar Payakumbuh kita lihat jaraknya. Dan yang ketiga, izin karena sakit yang butuh perawatan harus dengan menyertakan bukti surat keterangan dari dokter. Dan yang kelima, hari Jumat kunjungan santri tidak boleh diizinkan dengan alasan beli baju, sepatu dan lain-lainnya. Cukup orang tuanya yang membelikan. Jika butuh ukuran, cukup tanyakan ke anaknya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.